Salam sejahtera untuk kalian semua. Kali ini enaknya kita bahas soal anugerah cinta sebagai karunia Sang Pencipta, dan kita sapa tamu kita kali ini. Halo Safira, selamat datang di podcast animasi Ahmad Android. Halo semua, salam sejahtera ya. Kayaknya topik ini seru juga, sesuai dengan fenomena nyata yang banyak terjadi. Iya dong, pasti bro. Ya, karena banyaknya persepsi yang kurang relevan aja buat dilakuin di zaman ini. Oh iya, BTW, gimana nih pandangan dan pengalaman lu tentang apa itu cinta sebagai anugerah? Coba ceritain. Jadi, dulu-dulu gua ada pengalaman kisah cinta yang paling gokil di hidup gua. Dulu gua udah ta'aruf atau pacaran, ya sekitar 2 tahun. Kita udah merasa cocok banget, udah direstui ortu masing-masing. Singkat cerita, dengan jatuh bangunnya kita, alhasil kita lamaran, Bang. Sampai pada suatu masa kita lagi ada konflik nih, Bang, dan konflik ini tuh sampai ketahuan ortu gua. Nah, disitulah awal tragedi, di mana tiba-tiba konflik kecil ini berubah menjadi besar dan dahsyat, Bang. Sampai pada akhirnya cowok gua udah gak bisa toleransi untuk ini semua. Nama dan harga dirinya sudah merasa tidak lagi ada. Sampai di titik kita tidak lagi mendapatkan restu, Bang, dan cowok gua saat itu mutusin buat nyerah dengan ini semua. Gua tahu ini akan sangat berat banget buat dia seandainya kita memaksa buat tetap lanjut, Bang. Di situ gua salut nih. Dia bisa sesabar itu nerima ini semua. Bahkan dia bisa menikmati semua luka ini. Tapi gua enggak, Bang. Gua hampir gila, stres dan sebagainya. Hebatnya lagi, di masa ketidakwarasan gua saat itu, dia masih nasehatin gua dengan pengetahuan dia. Dan mungkin kalau bukan karena dia terus-terusan ngasih nasihat ke gua, mungkin gua udah enggak ada di sini, Bang. Yah, pada akhirnya gue harus menghadapi takdir di mana dulu gue berharap banget punya cowok seperti itu. Giliran udah dapet, malah nasibnya gak jodoh. Ya, sekarang gue belajar dari dia buat ikhlas, sabar dan mensyukuri keadaan aja sih. Hingga di titik masih saling mencintai, tapi sudah harus mengikhlaskannya. Jadi, keinget sebuah kisah cinta yang cukup kondang di kalangan para cendekiawan muslim terdahulu gua. Jadi, ada sepasang kekasih bernama Kois dan Laila, bro. Mereka ini saling tulus mencintai dan berniat untuk melanjutkan kisah cinta mereka ke jenjang pernikahan. Alhasil, mereka kerja sepanjang waktu. Sampai suatu saat, si Kois datang untuk melamar Laila, bro. Tapi, takdir berkehendak lain. Banyak kalangan keluarga Laila yang tidak menerima lamaran dari Kois tersebut, hingga kejadian ini menimbulkan luka yang amat dalam dari mereka berdua. Sampai suatu ketika, Kois mendengar berita sakitnya Laila yang membuat hatinya makin berkecamuk. Namun sayang, tak lama itu, Laila pun menghembuskan nafas terakhirnya. Berita ini membuat Kois semakin gila, hingga di hari pemakaman Laila, dan orang-orang sudah beranjak pergi, Kois pun datang dengan penuh tangis air mata. Ia gila hingga berbicara sendiri, dan tak berselang lama ia tertidur di makam Laila. Dalam mimpinya Kois menjumpai Laila dalam keadaan yang cantik dan berseri-seri. Dalam cerita ini kita bisa mengambil hikmah kalau kematian dalam menahan gejolak hati yang telah diperjuangkan adalah syahid. Semoga lu bisa tabah buat nerima semua takdir, baik ataupun buruk bagi elu ya, Saf. Iya, Bang. Ternyata panasnya gejolak hati tuh bikin kita nyesek banget ya. Apalagi ini problemnya bukan sepenuhnya karena hubungan gua sama dia. Awalnya gua merasa buat apa sih hidup ini? Kenapa sih harus gua yang ngerasain ini semua? Selama ini gua ada salah apa ya? Seakan berat banget gua ngejalanin ini semua, Bang. Jadi gini, bro. Allah itu kan Tuhan pencipta segalanya. Pemilik, baik yang di hamparan langit, sampai semua yang ada di bumi. Allah nyiptain alam semesta dengan orbit yang begitu sangat presisi.
Allah juga begitu detail memperhitungkan apa yang berlangsung di bumi. Sampai ada cacing sekeluarga yang sampai menjadi koloni. Mereka semua hidup di dalam batu. Waktu itu Nabi Musa ingin mengetahui tanda kebesaran Allah. Dia disuruh untuk memecahkan satu batu hingga 7 kali. Dan pada pecahan yang terakhir, beliau kaget karena di dalamnya terdapat koloni cacing yang hidup. Sedangkan Allah telah menjamin kelangsungan mereka. Allah tidak lupa dengan fenomena serumit ini. Lalu dengan fenomena ini, apa lu berpikir kalau Allah lupa sama elu? Allah yang mengatur segalanya dengan sangat presisi ini, apakah lu pikir dia nggak becus bikin takdir buat elu? Bro, boleh jadi yang lu kira baik, baik buat lu. Boleh jadi yang lu anggap buruk juga buruk buat elu. Allah menjamin rizki setiap makhluknya tanpa perhitungan apapun, bro. Ingat juga nih, kalau teka-teki misteri takdir itu hanya akan diapresiasi sebagai fenomena anugerah yang kelak, pasti ada hikmahnya. Dan fenomena ini hanya akan disadari hanya oleh orang-orang yang mau bersyukur. Lu bener Bang, makasih banyak ya Bang. Share ke teman kalian kalau dirasa bermanfaat dan bisa di-subscribe channel ini ya.